Thelma-Wright akhirnya bikin PSU nih. Ini brand yang dulu ngerusuh pasar cooler dan sekarang dia balik lagi ke segmen power supply. Dan gini loh, ini ATX 3.1. Udah full modular, gold, ada 12 volt 2x6. Tapi harganya ini di Indonesia nyenggol power supply bronze entry level. Harganya ya sekitar 200-300 ribuan, mungkin lebih mahal ya daripada power supply bronze nih. Nah kalau ini beneran bagus, brand lama harusnya mulai panik. Buat yang belum tahu, Thermalright itu adalah brand asal Taiwan yang dulu bikin heboh lewat Peerless Assassin mereka yang harganya itu sekitar 500 atau 600 ribuan lah. Tapi bisa ngalahin cooler 1-2 jutaan. Dan sekarang mereka pakai strategi yang sama di segmen power supply. Karena di Indonesia itu kita lagi berada di fase transisi ya. Banyak yang masih pakai ATX 2.4, 2.5, ya intinya power supply lama. Dan GPU sekarang itu juga makin lapar daya. Contohnya RTX 40 series nih, udah mulai butuh konektor 12 volt high power atau 12 volt 2x6. Jadi pertanyaan orang-orang itu pastinya, worth it nggak upgrade ke ATX 3.1? Atau ini cuma gimmick marketing doang nih? Oke, pertama kita bahas dulu contoh kompetitor PSU ini. Yang paling deket itu ada XPG Pylon 2, terus ada MSI ABN Series, ada Cooler Master MWE. Bedanya itu harga Thermalright bisa 1 jutaan atau 1,2 jutaan tanpa diskon. Ya ini beda sekitar 300 atau 400 ribuan lah sama power supply lain ini. Tapi dengan lu habisin 300 atau 400 ribuan lebih mahal, lu bisa dapat 80 plus gold, udah full modular, ATX 3.1 dan 12 volt 2x6 yang aman buat RTX 40 series ke atas. Makanya gue mau kasih tahu ke kalian nih, kalau PC lu sekarang masih kabelnya tuh ubur-ubur atau airflow-nya tuh nggak jelas, berantakan nih. Ini bukan cuma upgrade PSU doang. Nah, bagaimana kalau lawannya itu power supply gold yang mid-range nih? Mungkin kisaran harga 1,6 sampai 2 jutaan ya biasanya. Contoh kompetitor itu ada Corsair RME series, ada Seasonic Focus, dan ada MSI AG series. Kalau di segmen ini, Thermalright itu menang di value, bukan di brand prestige. Gampangnya gini aja lah, ini tuh kayak lu beli Toyota Innova tapi harganya itu Toyota Agya. Nggak semewah yang di atasnya memang, tapi value-nya itu ngangkat. Mungkin kalian nanya nih ya, kenapa harus 80 gold nih? Kenapa nggak 80 plus bronze saja? Gue bisa beli PSU Adata XPG Pylon 2 atau Pylon 1 yang harganya mungkin lebih murah, jauh lebih murah daripada inilah. Power supply gold itu listriknya stabil dan lebih gampang ngatur suhu. Power supply-nya nggak kerja panas-panasan dan lebih adem, dan artinya ini umur komponen bisa lebih panjang. Nah, gimana dengan ATX 3.1? Kenapa nggak ATX 3.0 aja atau yang lain nih? ATX 3.1 itu penting karena 12 volt 2x6 itu asuransi buat RTX 4070 sampai 4090 dan di atasnya. Ini nggak perlu adapter tambahan yang rawan masalah juga. Nah, ini cocok buat build jangka panjang yang artinya ini aman buat dipakai terus. Nah, power supply ini juga modular, dan modular itu artinya kenyamanan bagi lu. Banyak casing budget itu airflow-nya sempit. Dengan kabel copot pasang atau kabel management yang lebih rapi, nggak jadi mimpi buruk buat lu. Build rapi itu artinya aliran udaranya pasti jelas lebih lancar. Nah, sekarang gue mau jujur ya, sebenarnya ini bukan produk yang sempurna juga. Kekurangannya itu track record Thermalright itu umurnya belum panjang dan belum terbukti sampai mungkin 7 atau 10 tahun lebih. Dan resale value-nya itu jelas lebih kalah dari Seasonic atau Corsair. Dan gue cari-cari di internet juga, data lab ripple dan noise-nya itu masih sangat minim, jadi gue nggak ketemu ya. Dan untuk build shell casing-nya itu nggak setebal brand yang established juga. Kalau lu adalah tipe orang yang mungkin nyari kenyamanan pikiran untuk 10 tahun ke depan, ya udah lu ambil Seasonic aja di sini. Nah, tapi kalau lu mau best value nih tanpa pajak brand, ya ini kandidat yang sangat kuat bagi lu. Gua ngerti kok di sini tuh nggak semua orang harus upgrade juga. Kadang duit kita itu ada, tapi pertanyaan di kepala itu ya, emang perlu sekarang kah? Atau bisa ke depannya lagi? Atau nunggu meledak dulu nih baru panik? Di segmen ini gua akan jelasin ke kalian kenapa lu harus tetap di power supply yang lama dan nggak harus upgrade ke power supply ini. Nah, kalau lu cuma PC user yang casual nih, nggak apa-apa nih. Browsing misalnya atau Valorant, Genshin, dan Microsoft Office. Kalau lu pakai spek kelas entry juga lu nggak perlu power supply semahal ini. Misalnya lu pakai Intel Core i3 atau Ryzen 3 atau GPU-nya itu masih GTX 1650 atau RTX 3050 ke bawah. Dan kalau budget lu terbatas di sini dan kalau lu nggak ada rencana upgrade 2 sampai 3 tahun ke depan, lu nggak usah beli PSU lagi. Nah, misalnya kalau kondisi lu pakai RTX 4070, 4070 Super, 7800 XT ke atas, ini wajib pakai power supply ini. Kabel 12 volt 2x6 itu lebih aman, dia nggak pakai adapter lagi. Kalau lu punya build ITX atau casing yang sempit, ini cocok karena power supply-nya tuh full modular. Kalau lu mau beli PC atau upgrade untuk 4-5 tahun ke depan, ini adalah standar yang harus lu prioritasin. Dan yang keempat, kalau lu sering main game AAA atau editing-editing yang berat nih, efisiensi gold ini akan bantu stabilitas load-nya lu. Oke, di sini gua mau jelasin dulu, untuk segmen build itu gua nggak akan include sama RAM ya, karena RAM di sini tuh sekarang harganya lagi nggak ngotak. Contoh nih, kalau lu budget build itu kan harganya sekitar 10-15 jutaan di kondisi RAM itu normal. Misalnya lu pakai CPU Ryzen 5 atau i5 non-K atau GPU RTX 4060 ke atas atau 7600 ke atas, ini rekomend tapi nggak wajib untuk level budget build. Rekomendasi dari gua kalau lagi nyusun awal dan nggak mau upgrade 2 tahun ke depan, ya lu ambil TRKG dulu aja sekalian. Kalau lu lagi nunggu ganti GPU, lu tahan aja, nggak perlu beli ini dulu. Ini lebih cocok untuk
untuk mid-range build sebenarnya. Kalau misalnya GPU lu RTX 4070 atau RX 7800 XT ke atas, gua sangat rekomen pakai power supply yang seperti ini. Karena di kelas performa mid-range build ini kelas performa yang paling sering nyetrum ya kalau power supply bronze itu lemah. Makanya di sini tuh lebih cocok ambil gold karena stabilitas jangka panjang itu lebih penting. Mid-range ini sebenarnya sweet spot buat user Indonesia, nggak bikin lu miskin, tapi performanya itu proper. Tapi gimana kalau lu bikin high-end build pakai power supply ini? Kalau lu mau masukin ke RTX 5080 atau 4090 dan lain-lain itu Thermalright sebenarnya masih cukup. Tapi kalau gua pribadi, gua akan naik kelas ke Seasonic atau Corsair atau Be Quiet di sini karena gua mau ketenangan pikiran. Kalau lu nyuruh gua ngeringkas dalam satu kalimat power supply Thermalright ini bagaimana? Ya Thermalright TRKG itu mungkin bukan power supply yang paling kuat ya, tapi dia itu yang paling masuk akal buat kondisi dompet orang waras di Indonesia. Kekuatannya dia punya gold efficiency, jadi suhunya lebih adem, punya modular yang bikin setup lebih manusiawi, punya ATX 3.1 yang siap buat pakai di masa depan, dan harganya ini ngangkat value, bukan kena pajak brand. Dimana-mana kalau bahas kelebihan harus bahas kelemahan juga, dan kelemahannya di sini itu jangka panjang belum kebukti ya, 7-10 tahun, dan resale value-nya ini bukan yang terbaik juga, dan power supply ini juga minim data lab independen yang mendalam untuk sekarang. Sebagai himbauan aja, kalau lu beli Thermalright TRKG 650 itu belum include sama kabel 12 volt ya. Kalau lu ambil tingkatan watt yang lebih tinggi, misalnya kayak 750 watt, itu sudah include dengan kabelnya. Walaupun sebenarnya versi 650 watt itu juga support 12 volt, tapi dia tidak include dengan kabelnya. Jadi di layar udah gua tunjukin kesimpulan rating versi gua ya. Untuk value itu 9 dari 10, kualitas rakitan 7,5 dari 10, fitur modernnya 9 dari 10, dan peace of mind itu 7 dari 10. Kalau lu nanya gua power supply ini worth it atau enggak, ya jelas worth it. Tapi untuk rakit PC mid-range ke bawah ya. Kalau rakit PC yang lebih mahal, jelas lu punya pilihan yang lebih jauh juga karena budget lu pasti jelas lebih besar. Sekarang gua mau lempar balik pertanyaan ke kalian nih. Setelah kalian nonton video ini, gua mau nanya, kalau brand baru itu bisa ngasih harga spek kayak gini, apakah brand lama ini akan mulai panik? Coba drop opini kalian di komentar, dan kalau lu punya pengalaman power supply yang meleleh, korslet, atau power supply legend 8 tahun nih, coba lu cerita di komen dulu karena itu bantu komunitas banget. Ingat, rakit PC itu bukan cuma soal hype, tapi soal ngertiin kebutuhan diri sendiri. Oke, sekian, sampai di sini aja. Nama gue Nathanael dari BMA Tech Info. See you in the next video.